Halo semuanya, selamat datang kembali di seri Manajemen Keuangan. Ini adalah episode 4, dan setelah di episode sebelumnya, kita tuntas membahas analisis laporan keuangan. Sekarang kita akan masuk ke salah satu konsep paling fundamental, paling penting, dan paling sering digunakan dalam dunia keuangan. Konsep ini adalah time value of money, atau dalam bahasa Indonesia, nilai waktu uang. Konsep ini bukan sekadar teori, tapi benar-benar menjadi fondasi untuk hampir semua keputusan investasi dan keuangan yang akan kita ambil, baik dalam bisnis maupun kehidupan pribadi. Jadi, pastikan kamu menyimak sampai akhir ya. Jadi, apa itu time value of money? Sederhananya, konsep ini menyatakan bahwa uang yang kita miliki hari ini lebih berharga daripada jumlah uang yang sama di masa depan. Mungkin kedengarannya aneh kan? 100.000, ya tetap 100.000. Mau sekarang atau tahun depan. Tapi dalam dunia keuangan, nilainya berbeda. Kenapa begitu? Ada beberapa alasan utama. Pertama, uang yang kita pegang hari ini punya potensi untuk bertumbuh. Uang itu bisa langsung kita investasikan, misalnya kita masukkan ke deposito, reksadana, atau instrumen lain yang bisa menghasilkan bunga atau keuntungan. Jadi, uang kita bisa bekerja untuk kita, dan nilainya bertambah seiring waktu. Kedua, uang hari ini memberikan kita kesempatan untuk konsumsi sekarang. Kita bisa menggunakannya untuk membeli kebutuhan atau keinginan saat ini juga. Sebaliknya, uang yang baru akan kita terima di masa depan mengandung banyak ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Selain itu, ada faktor inflasi. Inflasi membuat harga barang dan jasa naik, yang artinya daya beli uang kita menurun. Jadi, jumlah uang yang sama akan bisa membeli lebih sedikit barang di masa depan. Inilah inti dari time value of money. Nilai uang tidak statis. Ia berubah seiring berjalannya waktu. Mari kita lihat contoh yang sangat sederhana. Bayangkan, ada seseorang yang menawarkan kamu dua pilihan. Menerima 1 juta rupiah sekarang juga, atau menerima 1 juta rupiah 1 tahun dari sekarang. Mana yang akan kamu pilih? Secara rasional, hampir semua orang akan memilih untuk menerima uang itu sekarang. Kenapa? Karena dengan uang 1 juta rupiah hari ini, kamu bisa langsung menginvestasikannya. Misalnya, kamu menempatkannya di instrumen investasi yang memberikan imbal hasil atau bunga sebesar 10% per tahun. Dalam 1 tahun, uang kamu yang 1 juta itu akan tumbuh menjadi 1.100.000 rupiah. Jelas lebih besar daripada 1 juta rupiah yang baru akan kamu terima tahun depan. Nah, selisih 100.000 rupiah itulah yang menjadi kompensasi atas waktu dan risiko yang kamu ambil. Contoh ini menunjukkan dengan jelas mengapa waktu menjadi elemen yang sangat krusial dalam perhitungan keuangan. Uang memiliki nilai waktu. Dari konsep dasar tadi, kita bisa masuk ke dua perhitungan utama dalam time value of money. Yang pertama adalah future value atau nilai masa depan. Future value adalah cara kita menghitung berapa nilai uang kita saat ini di suatu waktu di masa depan jika diinvestasikan dengan tingkat bunga tertentu. Rumusnya sebenarnya cukup sederhana. Future value sama dengan present value dikalikan dengan 1 ditambah tingkat bunga, dipangkatkan jumlah periode. Present value atau PV adalah nilai uang kita sekarang. R adalah tingkat bunga atau return per periode, dan N adalah jumlah periode waktunya. Bisa tahun, bulan, dan seterusnya. Jadi, kalau kita kembali ke contoh tadi, 1 juta rupiah adalah present value, 10% adalah R, dan 1 tahun adalah N. Hasilnya adalah 1.100.000. Yaitu future value-nya. Semakin lama jangka waktunya dan semakin tinggi tingkat bunganya, maka semakin besar pula nilai masa depan dari uang kita. Sekarang, kita balik logikanya. Jika future value menghitung nilai di masa depan, maka konsep kedua, yaitu present value atau nilai sekarang, adalah kebalikannya. Present value menghitung berapa nilai sejumlah uang yang akan kita terima di masa depan jika dinilai pada saat ini. Konsep ini sangat penting, karena sering kali kita dihadapkan pada pilihan investasi yang menjanjikan keuntungan di masa depan. Kita perlu tahu, berapa sih nilai sebenarnya dari janji keuntungan itu kalau diukur dengan uang hari ini? Rumusnya adalah present value
sama dengan future value, dibagi dengan 1, ditambah tingkat bunga, dipangkatkan jumlah periode. Misalnya, seseorang berjanji akan memberimu 10 juta rupiah 5 tahun lagi. Dengan asumsi tingkat bunga atau diskonto 10% per tahun, nilai sekarang dari uang itu bukan 10 juta, tapi jauh lebih rendah. Present value membantu kita membuat perbandingan yang adil antar berbagai peluang investasi dan membantu menentukan harga wajar dari sebuah aset. Jadi, ingat, 10 juta 5 tahun lagi, nilainya tidak sama dengan 10 juta hari ini. Lalu, apa saja faktor-faktor yang paling mempengaruhi perhitungan nilai waktu uang? Ada 3 komponen utama yang selalu harus kita perhatikan. Yang pertama, tentu saja, adalah waktu itu sendiri, atau periode N dalam rumus kita. Semakin panjang jangka waktu investasi, semakin besar perbedaan antara nilai sekarang dan nilai masa depan. Waktu memberikan kesempatan bagi uang untuk bertumbuh secara eksponensial. Faktor kedua adalah tingkat bunga, atau R. Tingkat bunga ini mencerminkan biaya kesempatan, atau opportunity cost, dan juga risiko. Semakin tinggi risiko sebuah investasi, biasanya semakin tinggi pula tingkat bunga yang diharapkan sebagai kompensasinya. Faktor ketiga adalah frekuensi penggandaan atau compounding. Bunga bisa dihitung tahunan, semesteran, bulanan, bahkan harian. Semakin sering bunga itu digandakan, semakin cepat uang kita bertumbuh. Ketiga faktor ini, waktu, tingkat bunga, dan frekuensi penggandaan saling berinteraksi dan harus selalu diperhitungkan dengan cermat dalam setiap analisis keuangan. Konsep time value of money ini bukan sekadar teori akademis, tapi punya aplikasi yang sangat luas dalam dunia bisnis dan keuangan sehari-hari. Hampir setiap keputusan keuangan strategis mengandalkan konsep ini. Misalnya, saat perusahaan mau memutuskan apakah sebuah proyek investasi layak dijalankan atau tidak, mereka akan memproyeksikan arus kas di masa depan dan menghitung present value-nya. Konsep ini juga digunakan untuk menghitung cicilan kredit, baik itu KPR, kredit mobil, atau pinjaman lainnya. Saat kita membeli obligasi, harga obligasi itu sendiri ditentukan dari present value kupon bunga dan nilai pokok yang akan kita terima di masa depan. Perencanaan dana pensiun juga sangat bergantung pada konsep ini, yaitu menghitung berapa banyak yang harus kita tabung hari ini agar mencapai target dana di masa tua nanti. Bahkan, keputusan sederhana seperti memilih antara membeli aset atau menyewanya juga melibatkan analisis time value of money. Tanpa pemahaman yang kuat tentang konsep ini, sebuah keputusan keuangan bisa menjadi sangat keliru dan menyesatkan. Jadi, dari semua pembahasan kita hari ini, ada satu pelajaran utama yang diajarkan oleh time value of money. Waktu adalah faktor yang sangat krusial dalam keuangan. Uang punya dimensi waktu. Keputusan keuangan yang cerdas dan bijaksana adalah keputusan yang selalu mempertimbangkan kapan uang itu akan diterima atau dikeluarkan. Berapa nilai sebenarnya uang itu jika diukur pada saat ini, serta risiko dan peluang yang menyertainya. Memahami ini akan mengubah cara pandang kita terhadap uang, tabungan, dan investasi. Nah, itu tadi dasar-dasar dari time value of money. Di episode berikutnya, kita akan membawa konsep ini ke level selanjutnya dan melihat penerapannya secara lebih mendalam, yaitu dalam topik capital budgeting, atau bagaimana cara perusahaan menilai kelayakan sebuah proyek investasi besar. Ini akan sangat menarik. Terima kasih sudah menonton episode 4 ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode 5.